Udah bisa dimulai ya? Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita bakal lanjut ngebahas materi penerapan nilai berakhlak di satuan kerja kita masing-masing. Tapi ke hari ini khususnya kita bahas harmonis dan kompeten. Mungkin saya mulai dari kegiatan sederhana yang kita lakukan di satuan kerja kita masing-masing, khususnya dilakukan hampir setiap hari, yaitu makan siang bersama di kantor. Menurut teman-teman, gimana sih nilai harmonis bisa terlihat di situ? Izin, kalau menurut aku, makanan makan siang itu tuh bukan hanya kita tuh buat ngenyangin doang atau cuman buat ngisi perut doang gitu. Tapi di makan siang itulah kesempatan kita untuk mempererat hubungan kita sama rekan kerja gitu. Misalnya saat kita makan siang tuh kita kan pasti berbagi cerita, terus juga mendengarkan keluhan atau ide dari teman-teman sebidang kita gitu. Jadi membantu juga rekan kerja yang sedang ada masalah. Itu jadi wujud harmonis yang bernilaikan saling menghargai dan peduli. Gitu sih menurut aku. Iya betul Mbak Aida. Kemarin tuh saya ingat Mbak Aida ada teman saya tuh bawa bekal ke kantor. Itu adalah bekal makanan khasnya. Jadi kita semua itu antusias kumpul Mbak. Jadi untuk mencoba. Dari itu akhirnya kita ngobrol masalah budaya masing-masing yang membuat suasana kerja itu menjadi lebih cair Mbak, lebih akrab. Dan itu bikin fondasi pekerjaan kita makin lancar. Izin nambahin juga Mbak, di seksi saya itu biasanya disediain makan siang juga. Jadi pegawai itu bisa makan siang bareng. Jadi kami bisa punya kedekatan personal masing-masing. Jadi kalau misalnya ada masalah itu bisa terjalin komunikasi yang baik. Seperti itu sih Mbak. Oke, berarti kita sama ya, berarti sama bareng-bareng makan siang dan rapin prinsip harmonis itu implementasiinnya di kerjaan kita masing-masing dan di satuan kerja kita masing-masing. Sekarang kita geser ke nilai kompeten nih. Contohnya, kayak kita sekarang yang ngikutin Latsar, mungkin kita tuh udah pengimplementasian kompeten itu udah kita lakukan setiap hari selama Latsar ini. Mungkin Mas Tama bisa dong sharing-sharing ke kita-kita penerapan nilai kompeten saat mengikuti Latsar ini gimana sih? Baik Mbak, terima kasih. Eh, Mungkin selama mengikuti Latsar ini, jujur saya mempunyai tantangan tersendiri di tiap sesi pembelajarannya, yaitu bagaimana caranya agar saya bisa mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan baik pada setiap pertemuan pembelajaran. Saya berusaha, saya juga berusaha untuk turut aktif pada saat sesi pembelajaran bersama pengajar kita dan juga berusaha untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu. Saya anggap itu merupakan salah satu bagian dari nilai kompeten, Pak, yaitu untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Dan juga menurut saya, selama kita mengikuti latsar ini dan mendapatkan tugas kelompok pun kita bisa menganggap bahwa kita telah menerapkan nilai harmonis juga, Mbak. Contohnya dengan cara kita berdiskusi seperti hari ini. Saya setuju sih sama yang Mas Tama bilang gitu. Kalau kompeten itu tuh bukan sekedar pintar secara teori aja gitu, tapi juga kita tuh harus disiplin, konsisten, terus mau belajar dari pengalaman kita, dan juga mau belajar secara kolaboratif seperti Latsar sekarang ini kita harus antusias gitu. Saya izin nambahin juga dan saat kita WhatsApp juga kita belajar banyak studi kasus terkait pelayanan publik, terus etika kerja, dan itu semua melatih kita untuk siap terjun ke dunia kerja. Saya juga setuju dengan pendapat Mas Tama. Dengan mengikuti Lasar ini kita nggak cuma mengimplementasikan nilai kompeten, tapi juga harmonis. Contohnya seperti kita saling menghormati pendapat masing-masing dalam diskusi ini, Pak. Oke, berarti kita satu suara ya tentang pengimplementasian dua nilai berakhlak ini. Jadi saya di sini bisa menyimpulkan bahwa pengimplementasian harmonis di makas yang bersama itu bisa tercipta karena dari sikap saling menghargai, peduli dan membangun keakraban. Lalu pengimplementasian kompeten di kegiatan lasar kita kali ini adalah tercermin dari persiapan yang matang, disiplin, penguasaan materi dan kerjasama tim.
Ya, betul, Mbak. Intinya dua nilai ini kalau dijalankan secara konsisten, bukan cuma bikin kita yang saat ini sebagai calon ASN itu bisa jadi lebih baik, tapi juga bisa bikin lingkungan kerja lebih sehat dan produktif. Ya, benar banget. Oke, makasih semuanya teman-teman udah sharing-sharing hari ini. Semoga kita bisa terus menerapkan nilai-nilai berakhlak ini di setiap kegiatan bahkan sekecil apapun. Mungkin sharing hari ini kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.